Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu pertanyaan paling mendasar yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Sebuah pertanyaan yang jadi inti dari cara kita memandang dunia dan realitas itu sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke intinya. Pernah nggak sih kalian mikir, di dunia yang isinya beda-beda banget, beda pendapat, beda keyakinan, beda pengalaman, apa iya ada sesuatu yang bisa kita sebut benar secara mutlak untuk semua orang, atau jangan-jangan semuanya itu relatif? Nah, inilah yang akan kita bedah bersama. Jadi, gimana cara kita membedah topik sebesar ini? Tenang, kita udah punya peta perjalanannya. Kita akan mulai dari soal kepastian, lalu kita lihat logika di baliknya, menghadapi tantangan dari subjektivitas, sampai akhirnya kita menemukan fondasi berpikir yang kokoh. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Titik awalnya sederhana. Kita coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita menolak mentah-mentah ide soal kebenaran mutlak. Apa sih konsekuensi logisnya? Nah, ini nih yang menarik. Kalau kita menolak adanya kemutlakan, itu seperti menjatuhkan domino pertama. Konsekuensinya berantai. Kalau nggak ada yang mutlak, ya berarti nggak ada juga kepastian kan? Terus kalau nggak ada kepastian, hal-hal yang saling bertentangan atau kontradiktif bisa aja dianggap benar secara bersamaan. Ujung-ujungnya apa? Hal yang mustahil pun jadi mungkin. Logikanya jadi ambruk sendiri. Aneh kan? Tapi, sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita semua itu setuju loh ada yang mutlak. Setidaknya di satu bidang yang sangat kita kenal. Yuk, kita lihat gimana konsep ini sebenarnya bisa kita perluas ke hal-hal lain. Coba deh lihat perbandingan ini. Kita semua tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kebenaran matematis yang mutlak kan? Nah, ternyata ada juga kebenaran mutlak yang non-matematis, yang kita sebut aksioma. Contohnya, gini deh, akibat nggak mungkin datang sebelum sebabnya. Masuk akal kan? Keduanya ini sama-sama fundamental, sama-sama jadi dasar cara kita berpikir. Bedanya cuma bahasa yang digunakannya aja. Oke, tapi pasti ada yang mikir. Gimana dengan pengalaman pribadi? Kan semua orang punya kebenarannya masing-masing. Bukankah subjektivitas ini seolah-olah menantang semua gagasan tentang kebenaran yang universal? Di mana letak kemutlakannya kalau begitu? Nah, ini dia jawabannya. Ada konsep yang namanya objektivitas terbatas. Gini deh contohnya. Misalnya kamu bilang, menurutku kopi lebih enak dari teh. Itu kan sangat subjektif ya, tapi pernyataan bahwa kamu lebih suka kopi itu adalah sebuah fakta objektif tentang dirimu. Jadi, pilihan subjektif kita justru menciptakan sebuah fakta objektif yang baru meski dalam lingkup yang terbatas pada diri kita. Dan ini adalah poin yang kuat banget. Keberadaan sebuah kebenaran mutlak itu bukan soal voting, bukan soal disetujui mayoritas. Seandainya pun hanya ada satu orang di seluruh alam semesta yang tahu kebenaran itu, dan semua yang lain menyangkalnya, kebenaran itu tetaplah ada. Ia tidak bergantung pada pengakuan. Supaya makin jelas, kita perlu mendefinisikan batas-batas dari realitas itu sendiri. Anggap aja realitas ini seperti sebuah lapangan permainan yang punya garis batas yang jelas. Di satu sisi lapangan, kita punya yang mutlak. Coba bayangin, ini bukan sebagai satu fakta tunggal, tapi lebih sebagai dinding terluar dari arena itu. Ia adalah wadah atau kontainer yang menampung semua kemungkinan yang ada di alam semesta ini. Nah, di sisi seberangnya ada yang mustahil. Ini adalah garis batas yang nggak bisa dilewati sama logika dan realitas. Ini adalah titik di mana kita harus bilang, oke, ini sudah di luar nalar, ini tidak mungkin terjadi. Nah, disinilah letak kuncinya. Jadi relativitas, subjektivitas, semua perbedaan pendapat kita itu bukan lawan dari kemutlakan, justru sebaliknya. Semua itu adalah ruang bermain yang sangat luas, yang ada di tengah-tengah, di antara batas mutlak dan mustahil. Disinilah semua kemungkinan dan keragaman hidup kita yang kaya itu terjadi. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Dan di sini ada satu plot twist logika yang menurut saya keren banget untuk menutup pembahasan kita. Kalian pasti sering banget dengar atau bahkan mungkin pernah mengatakan kalimat ini kan? Tidak ada yang mutlak. Sepintas kalimat ini sepertinya langsung menentang semua yang sudah kita bahas dari tadi. Tapi, coba kita berhenti sejenak dan pikirkan bareng-bareng. Waktu seseorang bilang tidak ada yang mutlak, apakah mereka mengatakan itu sebagai sebuah pernyataan yang mutlak dan pasti benar? Nah, disinilah letak paradoksnya. Untuk bisa mengklaim bahwa tidak ada kepastian, kita justru harus membuat satu pernyataan yang kita anggap pasti. Dengan kata lain, tindakan menyangkal adanya kemutlakan itu sendiri justru secara tidak langsung membuktikan kalau kita butuh fondasi kepastian itu untuk bisa bernalar dan berargumen. Jadi, apa saja yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan ini? Pertama,
Kebenaran mutlak itu seperti fondasi yang kita butuhkan agar bisa berpikir lurus. Kedua, lawannya itu bukan relativitas, tapi kemustahilan. Artinya apa? Semua keragaman pendapat dan pengalaman subjektif kita itu sebenarnya ada dan bermain di dalam arena yang dibatasi oleh kemutlakan itu sendiri. Dan terakhir, bahkan pilihan-pilihan pribadi kita pun menciptakan fakta objektifnya sendiri. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah fondasi kebenaran itu ada, tapi kalau kita setuju fondasi ini memang ada, lalu apa yang mau kita bangun di atasnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat? Nah, itu pertanyaan buat kita semua renungkan. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.